Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Oke, ini agenda kita melanjutkan materi topik 7 dan juga penentuan, penyampaian administrasi perkuliahan, ujian, dan lain-lain. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari topik 7 terkait dengan bagaimana mengetahui regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita tahu apa itu sistem elektronik, jaringan elektronik, dan juga informasi serta dokumen elektronik. Di pertemuan sekarang, kita akan ketahui selain mengatur terkait dengan batasan ruang lingkup dari informasi, dokumen elektronik dan sistem elektronik, transaksi elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ketentuan dan sanksinya. Silahkan kalian dapat membuka terlebih dahulu Undang-Undang ITE tahun 2008, 2016, dan 2024. Silahkan dibuka dulu. Oke, baik, sudah dibuka. Oh, saya tuh belum share link Google Meet toh. Nggak sadar kalau belum. Belum Ibu. Oh, lah kalian kok bisa bergabung? Tanya temennya ya. Iya, dapat yang dari sebelumnya Ibu. Oh, iya iya, saya nggak tahu. Oke, kalau begitu saya tunda 10 menit ya sambil teman-temannya bergabung nanti daripada saya mengulangi ya. Gitu ya. Oke, baik. Kita ketemu 10 menit lagi.
Oke, tadi saya sudah mulai, tapi karena ternyata saya belum share Google Meet-nya, jadi saya tunda sekitar 5-10 menit ya, gitu, untuk menunggu. Tapi karena sekarang sudah beberapa, sudah banyak yang bergabung, jadi saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Semoga senantiasa sehat ya, jaga kondisi di tengah cuaca yang kurang baik. Baik, hari ini kita pertemuan terakhir. Saya ingin melanjutkan materi pada topik 7 dan juga penyampaian terkait dengan administrasi perkuliahan ya, ujian serta yang lainnya. Kita lanjutkan, kita ke materi terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah mengetahui regulasi mana, regulasi apa saja yang berlaku terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, serta apa itu sistem elektronik, jaringan elektronik, transaksi elektronik, informasi, dan dokumen elektronik. Ya, ini sambil ada, kalau ada suara-suara, Zoom saya masih saya gunakan untuk presentasi mahasiswa saya di saat yang bersamaan sekarang ini. Jadi, ini pakai Google Meet. Baik, mari kita lanjutkan materi kita. Nah, saat ini, hari ini saya ingin melanjutkan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mengetahui gimana caranya mendapatkan, menyimpan, menerima, menikmati sebuah informasi dan dokumen elektronik, tapi tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi, kita akan ketahui dengan melihat, membaca undang-undang ini secara sederhana saja, secara awam saja gitu ya. Silahkan untuk membuka Undang-Undang 2018, 2016, dan juga 2024. Dibuka dahulu, silahkan. Oke, jika sudah, dalam bahasa regulasi peraturan perundang-undangan, sanksi atau hukuman itu tidak disebut dengan sanksi atau hukuman, maksudnya tidak bagian tersendiri gitu ya, tapi yang bagian tersendiri, bab tersendiri itu adalah ketentuan pidana. Kalian bisa search, control find di dalam file undang-undang tersebut, sanksi, hukuman gitu. Nah, nantinya kalian tidak akan temukan dalam bab tersendiri, tapi istilahnya adalah ketentuan pidana. Jadi, jika peraturan perundang-undangan itu memuat unsur-unsur pidana, maka babnya disebut dengan ketentuan pidana. Pidana itu apa? Dalam ilmu hukum, pidana berarti menderitakan, menestapakan. Nah, sanksi yang menderitakan, yang menestapakan itu adalah hilangnya kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara. Jadi kalau ada undang-undang yang di dalamnya, di bagian babnya itu ada ketentuan pidana, maka undang-undang itu ada hukuman penjaranya. Secara sederhana dapat diartikan demikian. Nah, sekarang kalian bisa lihat dulu di Undang-Undang 2008. Coba dicari bab ketentuan pidananya ada atau tidak.
Ada atau tidak ketentuan pidana di dalam Undang-Undang ITE tahun 2008? Ada, Ibu. Ada. Oke. Kalau yang di Undang-Undang 2016 ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, Ibu. Oke. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ada atau tidak? Ada, Ibu. Oke, jika dalam ketiga undang-undang ketentuan pidananya ada, maka yang berlaku dan digunakan sebagai dasar hukum pedoman adalah yang tahun. Dijawab semuanya. 2024. Jadi sekarang kita fokus pada Undang-Undang 2020. Di pasal berapa? Sudah ketemu atau belum? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di pasal 27. Ketentuan pidananya ada di pasal bab ketentuan pidana, terus bawahnya itu ada tulisan angka. Nah, itu adalah pasal berapa? 45. 45 ya. Silahkan semuanya melihat di pasal 45. Temukan dulu di Undang-Undang 1 Tahun 2024. Oke, sudah. Nah, di pasal 45 itu juga di tag dimension sebuah pasal. Pasal berapa? 27 ayat 1. Ayat Oke, 1. ada ya. Ada dimension pasal 27. Di dalam membaca peraturan perundang-undangan nantinya mungkin tidak hanya di undang-undang ini saja, tapi undang-undang yang terkait dengan bidang dan ilmu kalian itu kok kita kalau baca undang-undang padahal pasal 45, tapi kok disebutkan lagi apa yang dimaksud di pasal sebelumnya. Nah, itu memang aturannya demikian ya di dalam kita menyusun sebuah peraturan regulasi. Nah, karena ada dua pasal yang di-tag, yang akan kita ketahui, yaitu pasal 27 dan pasal 45. Nah, di pasal, kalau kita baca undang-undang, pasal, lalu kemudian ada angka, dan kalau di bawahnya ada angka lagi, 1, itu adalah ayat ya. Jadi pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. 45 ayat 1, 2, dan seterusnya, lalu kemudian baru di bawahnya nanti ada 45A atau 27A. Jadi 27 angkanya dulu tanpa ABC, baru kalau ada tambahan dari pasal 45 atau 27 atau sebuah pasal, itu baru angkanya A.
Jadi walaupun ada angka A itu kan paling pertama. Tapi lebih pertama lagi yang 0 yang nggak ada angkanya. Ibaratnya kan 0 baru 1 gitu ya. Jadi dalam membaca peraturan perundang-undangan nanti jangan bingung, loh kok ada pasal 45, ada pasal 45A, duluan mana yang berlaku, semuanya berlaku gitu ya. Jadi itu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang demikian, ditambahkan, disisipkan pasal 45A. Oke, baik. Di dalam pasal 27 kalau kalian lihat, kalian baca, dan pasal 45 mungkin agak-agak mirip gitu. Kata-katanya kok mirip. Nah, apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah di pasal 45 itu dia mengatur tentang ketentuan pidana. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa ketentuan pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang hukumannya, sanksinya. Jadi di penjara berapa lama maksimal, di penjara berapa, dendanya berapa maksimal, kayak gitu. Jadi bedanya kalau di pasal 27 adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang, sedangkan di pasal 45 perbuatan-perbuatan yang dilarang pada pasal 27 diberikan tambahan hukumannya. Dan kalau di ilmu hukum itu, hukuman itu di dalam undang-undang pasti paling lama sekian tahun, denda paling banyak sekian rupiah, paling banyak gitu. Namun nanti putusan hakim bisa saja walaupun kata-katanya itu paling banyak, bisa saja lebih dari itu, gitu. Oke, kita akan masuk ke pasal 27 dulu ya. Di pasal 27, di situ ada berapa ayat? Dua. Oke, apakah ada 27A di bawah pasal 27? Atau langsung pasal 28? Ada 27A. Ada 27A, 27B. Oke, jadi ada pasal 27 mengandung 2 ayat, kemudian ada tambahan di pasal 27A dan 27B. Kalau 45 ada berapa ayat di pasal 45? Dua, 45A sama 45B. 11 ayat. Oke, ada 11 ayat di dalam pasal 45. Kemudian ada tambahan pasal 45A dan 45B. Jadi ketentuannya kita akan fokus pada pasal-pasal itu. 27A, 27, 27A, 27B, 45, 45A, dan juga 45B. Betul ya? Ada enggak 27C, 45C? Enggak ada ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, mereka tuh sama ya, nyambung gitu. Nah, kita akan langsung saja ke pasal 45. Nah, di pasal 45 ayat 1, coba dibaca Mbak Puspa, boleh? Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk
diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke, coba semuanya fokus ke pasal 45. Kalau kalian lihat unsur dari pasal 45 itu ada berapa kegiatan? Siapa yang mau mencoba menjawab? 6, Bu. Oke, 1. Ya, 6. 1. 1 itu menyiarkan, kemudian Oke. mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, kemudian membuat dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, kemudian dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Oke. 1 tadi apa? Menyiarkan, Menyiarkan. 2. mempertunjukkan, Mempertunjukkan. 3. mendistribusikan, Mendistribusikan. 4. mentransmisikan, Mentransmisikan. 5. membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Jadi ada 5. Yang terakhir kali memang terkesan panjang, namun dia satu kegiatan. Oke, dipahami sekarang? Nah, dari 5 kegiatan itu tidak boleh membuat konten yang mengandung muatan Kesusilaan, Melanggar kesusilaan. betul. Ya, sekarang saya pengen kalian lihat pasal setelahnya. Abaikan yang pasal misalnya pengecualian bla 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 itu abaikan. Dari 11 pasal yang ada di dari 11 ayat yang ada di pasal 45, cari yang seperti pasal 45 ayat 1 yang baru saja dibaca. Dari 11 ayat itu kira-kira ada berapa ayat yang seperti ayat 1? Siapa mau mencoba menjawab? Ada 3, Ibu. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah sama juga 3? ya Ibu. Sama, Ibu. Oke. Yang pertama, itu 3 itu termasuk ayat 1 apa enggak? Enggak, Bu. Oke, berarti ada 4 ayat ya. Ada 4 ayat. Yaitu yang pertama ayat 1, yang kedua ayat Ayat 3. 3. Lalu oke, lalu Ayat 8. oke. Sekarang coba Ayat kalian lihat 10. ya.
Sekarang kalian lihat ayat 3, 8, dan 10. Apakah kegiatannya sama dengan ketentuan yang ada pada ayat 1? Sama atau tidak dulu ya jawabannya ya. Sama atau tidak jawabannya? Beda secara muatannya, Bu. Oke. Sekarang kita coba ke ayat 3. Kegiatannya ada berapa ya? Ada 3 kegiatan. Oke, yang pertama. Yang pertama itu mendistribusikan. Yang kedua. Yang kedua mentransmisikan. Dan yang ketiga itu membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oke. Kalau pada ayat 8 ada berapa kegiatan? Ada 2 kegiatan. Yang pertama mendistribusikan, yang kedua itu mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang secara melawan hukum. Oke. Yang ayat 10 ada berapa kegiatan? 2 sama, Bu. Yaitu yang pertama Mendistribusi. Cuma ada 1 ya? 2. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Oh, ada 1, Bu, berarti. Oke. Di dalam hukum, kegiatan atau kata dalam peraturan perundang-undangan itu sifatnya baku, tetap, dan tidak boleh diubah-ubah. Jadi ketika misalnya ada kegiatan yang dilakukan tapi tidak termasuk pada 45 ayat 3, maka ya tidak bisa. Kalau kegiatannya tidak sesuai dengan 45 ayat 10, ya tidak bisa. Jadi kegiatannya itu ya harus dia itu melakukan sesuai dengan yang ada di undang-undang. Kalau hanya mentransmisikan dan menyiarkan, ya cuma 2 itu. Kalau menyimpan berarti nggak termasuk. Kalau dia ada mendistribusikan, ya itu termasuk. Jadi yang pertama yang akan dilihat, dia ini melakukan apa? Kegiatannya apa? Gimana? Nah, baru melakukan kegiatannya masuk enggak dalam peraturan perundang-undangan. Oh, masuk nih sesuai. Baru setelah itu kita melihat terkait dengan apa yang dilanggar. Yang dilanggar pada ayat 1 mengandung konten melanggar norma kesusilaan. Ayat 3 melanggar atau memuat konten perjudian. 8 menyerang kehormatan, nama baik, fitnah. Yang 10 kekerasan dengan ancaman, kekerasan dengan mengancam membuka rahasia. Kalau saya tidak keliru itu ya. Yang ada di pasal 45. Jadi yang dilihat dulu kegiatannya. Dan kegiatan masing-masing ayat berbeda. Nah, sekarang di dalam ilmu hukum kita juga mengenal adanya pengecualian. Nah, pengecualian itu kalau kalian lihat, kan tadi kita sudah temukan ya,
ada berapa yang mirip-mirip tuh nomor 1, lalu ada yang melanggar norma apa, mengandung konten apa, gitu. Kalau kita lihat dalam pasal 45 itu, apakah semua ayat atau ketentuan seperti ketentuan ayat 1 itu ada pengecualiannya? Tidak ya. Yang ada pengecualiannya, dikecualikan, nah, itu pada perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang diatur di ayat berapa? Oke, ayat berapa yang ada pengecualiannya? Ayat 1 saja kah? Betul ya, ayat 1 aja ya. Betul. Pada ayat 4 juga Ibu. Oke, pada Ada ayat 4. pengecualian. Ya. Yang lain bisa membacanya, membaca dalam tanda petik ya, membaca peraturannya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, apakah cukup jelas? Sebelum saya lanjutkan, ada kebingungan? Oke. Dari pasal-pasal yang diatur di pasal 45 ayat 1, juga ada sesuatu berbeda yang spesial, yang sangat mengambil peran pembeda luar biasa. Yaitu pada kapan sih atau bisa nggak ya Pak Polisi itu nangkep, kan kalau logika masyarakat awam kalau ada orang yang melanggar hukum kan ditangkap Pak Polisi, ya kan? Nah, kapan Pak Polisi itu bisa dan boleh nangkep? Itu menjadi sebuah pembeda. Dalam ilmu hukum, polisi itu dapat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap masyarakat yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan itu kalau ada dua hal, atas dua kondisi. Kondisi yang pertama karena ada pelaporan, pengaduan dari masyarakat. Kondisi yang kedua tanpa ada pelaporan dan pengaduan, polisi dapat melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Pada undang-undang, pada ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang, jika ada kata-kata seperti yang ada dalam salah satu ayat di pasal 45, bahwa harus adanya aduan atau pelaporan. Nah, kalau ketentuan di undang-undangnya menyatakan demikian, baru Pak Polisi dapat menangkap dan memeriksa seseorang setelah ada pengaduan. Tapi kalau undang-undangnya tidak menyatakan demikian, maka Pak Polisi bisa langsung menangkap. Pada perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, Pak Polisi langsung nangkep atau nunggu aduan? 1, 2, 3, semuanya open mic. Menunggu aduan. Menunggu aduan, Ibu. Menunggu aduan, Bu. Saya ulangi,
pada pasal 45 ayat 1, Pak Polisi menunggu aduan dulu, apa langsung menangkap? 1, 2, 3. Menunggu aduan. Apakah ada kata-kata aduan di ayat 1? Tidak, Ibu. Langsung ditangkap. Apakah ada kata-kata aduan di ayat 2? Kan ayat 2 berhubungan dengan ayat 1. Ada? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada ketentuan itu, berarti Pak Polisi dapat langsung Menangkap. Oke. Pernah mendengar polisi melakukan penangkapan terhadap streamer di bandara karena membuka baju? Atau ada orang yang melakukan produksi video porno ditangkap, polisi langsung datang gitu. Nanti kalau belum cari beritanya ya ada. Prostitusi di Indonesia kan dilarang, tidak boleh. Nah, kadang pasal yang digunakan itu ya Undang-Undang ITE. Pasal 45 ayat 1. Di situ ada 5 kegiatan yang tadi kalian sudah ketahui. Jadi pernah ada penangkapan Dea OnlyFans. Nah, nanti bisa dicari kasusnya kalau belum tahu itu ya. Itu tanpa adanya aduan atau pelaporan, polisi dapat langsung menangkap. Oke. Di dalam pasal 45 ayat 1, itu hanya ada 1. Coba dicermati. Dari ayat 1 sampai ayat 11, kata aduan tuh muncul di mana aja? Ayat 5. Ada ayat 9. Oke. Ayat 5. Dan ayat 11. Oke. Mas. Oke. Kalian fokus ke lihat ayat 1 sampai 11. Yang ada kata-kata aduan ada di yang pertama ayat 5. Coba Mbak Anggun boleh dibaca ayat 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Oke. Ayat 5 ya itu ya. Kalau ayat 9 Mbak Harun bisa dibaca. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan dalam lingkungan keluarga, penutupan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan. Oke. Sekarang kita lihat ayat 4 dan ayat 8. Mas Fairuz, ayat 4 bisa dibaca. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Mas Abdurrafi, pasal ayat 8 bisa dibaca. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk yang pertama memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau yang B memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke.
Hanya itu saja. Selain itu, maka Pak Polisi dapat langsung menangkap dan memeriksa bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dari suatu undang-undang. Nah, itu adalah spesialnya pasal 4. Ayat 4. Ayat 4 ini coba bayangkan kalau Pak Polisi dapat langsung menangkap dan memeriksa tanpa aduan dari korban atau yang berkaitan dengan tindak pidana. Kayaknya satu gunung dijadikan penjara tetap nggak cukup deh. Masuk nggak? Paham nggak logikanya? Ya, hampir di setiap sisi kehidupan golongan masyarakat apapun melakukan kegiatan sesuai yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 4, ada banyak sekali. Kalian misalnya curhat di story, diskusi curhat sama temennya di WhatsApp ataupun di grup, itu masuk informasi dan dokumen elektronik loh, dijadikan dibuat dalam sebuah sistem elektronik, jaringan elektronik. Ataupun misalnya dalam tahap akademik, mahasiswa, aktivis, kemudian membuat publikasi, diunggah di sosmed, kemudian ataupun aksi secara langsung. Nggak ada yang nggak menyerang kehormatan seseorang ataupun nama baik sesuai dengan yang diatur di pasal 45 ayat 4. Namun, sebagai subjek hukum yang mengetahui bahwa negara mengatur melalui Undang-Undang ITE, ya baiknya kita tidak melakukan apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Tidak ada jaminan bahwa korban atau orang yang disebut namanya atau yang digambar dengan ilustrasi begini begitu tidak akan lapor. Kalau lapor, berarti unsur-unsur di dalam pasal 45 ayat 4 kan terpenuhi. Kalau itu berupa fitnah dan tidak dapat dibukti kebenarannya, itu bisa dihukum penjara maksimal 6 tahun. Tapi kalau yang ada di atasnya di ayat 4, itu kan 2 tahun. Oke, nah, dalam pasal 45, di situ diatur ya, sebagai warga negara kita tidak boleh melakukan kegiatan yang diatur dalam pasal 45 yang mengandung muatan melanggar norma kesusilaan, mengandung muatan judi online, mencemarkan nama baik, kehormatan, fitnah, menguntungkan diri sendiri dengan mengancam dengan kekerasan, mengancam dengan kekerasan disertai dengan ancaman membuka rahasia. Nah, jadi di sini ada kasus juga artis ya Rebecca Klopper. Nah, itu mantan pacarnya menyebarkan video. Nah, itu mungkin sebelumnya ada pengancaman akan dibuka nih gitu, rahasianya ini gitu ya, dan banyak kasus lainnya ya di dalam pasal 45 ayat 1 sampai ayat 11. Jadi yang di highlight adalah kita harus memperhatikan kegiatannya, muatannya, lalu melihat apakah itu delik aduan atau tidak. Nah, delik itu artinya perbuatan itu, tindak pidana itu. Disebut delik aduan karena harus diadukan dahulu, baru dapat diperiksa. Gitu.
Dan tidak semua merupakan delik aduan. Sesimpel stiker WA dengan gambar tidak senonoh, menyebarkan video, itu kalau bukan delik aduan, wah mungkin separuh dari masyarakat Indonesia dipenjara semua. Bisa lebih. Ya enggak, apalagi kalau di tahun-tahun politik itu lihat sosial media udah penuh dengan yang dilanggar dari pasal 45 ayat 1 sampai 11, 45A, 45B. Ada semuanya nanti. Oke, sekarang kita coba lihat ke bawah pasal 45A. Apa yang ada di pasal 45 ayat 45A, Mbak Zahra? Dibantu baca. Pasal 45A yang 1, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke, coba perhatikan. Saya kan tadi udah kasih nih beberapa contoh. Kalau kalian lihat di pasal 45A, di kehidupan sehari-hari saja yang kalian ketahui, itu contohnya seperti apa? Hoax. Ya, mungkin Mbak Hidayah boleh cerita. Mungkin hoax ya, Ibu. Pernah lihat, baca, menonton? Pernah, tapi lupa. Oke, ya. Terus kalau saya boleh tahu, kalian mengidentifikasi sebuah hoax atau tidak dari informasi itu bagaimana? Sumbernya mungkin, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ya ini tidak ada aturan baku ya, tapi kalau saya itu sekarang itu kan zamannya AI. Banyak sekali konten-konten tuh yang dibuat sama AI. Nah, sebagai anak zaman now, jangan sampai kalian nggak bisa bedain. Kalau kita masuk ke sebuah web saja, kita diminta verifikasi ya, apakah kita manusia apa tidak. Apakah kita manusia atau robot. Nah, jangan sampai kita sebagai manusia nantinya kehilangan kepekaan dan rasa, jadi nggak bisa bedain itu tuh yang buat mahasiswa apa robot ya, apa AI ya. Nah, mungkin dari situ ya yang pertama tentu karena sekarang semuanya menggunakan AI, bahkan AI dibuat oleh AI. Nah, tentu dari yang berikutnya adalah sumber. Asal dari mana berita itu, apakah sudah terverifikasi belum akun yang menyiarkannya, mendistribusikannya. URL-nya dapat diklik atau tidak. Jadi tidak boleh melakukan distribusi dan mentransmisikan. Di sini ada anak komputer enggak? Enggak ada ya. Oke, coba kalian cari tahu dari tadi kan ada nih kata-kata transmisi. Nah, apa sih itu transmisi? Kalau saya misalnya orang awam, orang hukum gitu, wah transmisi teknologi, transmisi itu yang seperti apa ya? Ada yang bisa sharing? Oke, masih belum tahu juga ya. Nah, sekarang
ketika kita tidak mengetahui sebuah kata di dalam isi undang-undang, coba di-scroll ke bawah. Di bagian bawah dari undang-undang itu ada bagian penjelasan. Nah, di situ ada yang lebih detail terkait dengan latar belakang undang-undangnya. Mengapa kok ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan penjelasan per pasal. Adakah penjelasan yang lebih lanjut pada pasal 27, 27A, 27B, pasal 45, pasal 45A, 45B, ada tidak? Ada, Ibu. Oke, apa yang kalian temukan dalam penjelasan tersebut? Silahkan dibaca. Di sini angka 8 pasal 20. Di sini angka 8 pasal 20. Angka 8 pasal 27 ayat 1 itu yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Ya. Jadi kita ngirim aja konten yang berbau hoax itu nggak boleh. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan Pak Polisi meriksa dan nangkap atas 2 kondisi. Dengan aduan dan tanpa aduan. 45 ayat 45A ini ada kata-kata aduannya enggak? Coba dilihat dulu. Ada? Enggak ada ya. Jadi, Pak Polisi dapat langsung menangkap pihak-pihak yang melakukan kegiatannya apa saja selain mentransmisikan ataukah hanya mentransmisikan kegiatan yang ada di pasal 45A apa saja? Mendistribusikan dan mentransmisikan. Kalau 45B bisa dibaca Mbak Juliana. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Ya, jadi kalau kalian kirim pesan nakut-nakuti, wah itu bisa 750 juta loh. Uangnya kayak gimana, saya belum pernah lihat juga. Wow, setelah lihat dan baca,
Wow, gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah negara kan sibuk ngurusin banyak hal. Jadi kalau kalian lagi rumpi di grup WhatsApp atau yang lainnya, ya nggak sempet gitu. Tapi itu termasuk ternyata. Itu termasuk perbuatan yang dimaksud melanggar menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan undang-undang tersebut berlaku. Itu. Dari sini kita bisa lihat ya, coba kalian tadi sudah kenal ya 45 ayat 1 sampai 8, 45A, 45B. Nah, kalian coba lihat pasal 27, 29. Ya, sama ya, itu yang ada di dalam pasal 45 ayat 1 sampai 9 dan 45A, 45B. Silakan dicermati dulu pasal 27 dan pasal 29. Oke. Boleh dibaca Mbak Marisa pasal 29. 29 ya, Bu? Iya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Iya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian penjelasan. Ya. Pada pasal 27, 29, 45, 45A, 45B, coba dibaca penjelasannya apa saja. Mbak Anissa boleh mulai pasal 27, bagian penjelasan apa saja. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan. Bukan bagian situ. Scroll bawah, bagian penjelasan. Ya, bawah terus. Atau langsung kursornya langsung di bawahin pol aja. Ada nggak penjelasan yang ada pada pasal 27? Ada, Ibu. Ya, Mbak Anissa bisa dibaca. Pasal 27 ayat 1 yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bertujuan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Yang dimaksud dengan melanggar keasusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran. Oke, ya Mbak Akil boleh melanjutkan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu.
Yang dimaksud dengan diketahui umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Ayat 2. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Angka 9 pasal 27A. Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah. Pasal 27B ayat 1 yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Ayat 2 yang dimaksud dengan ancaman pencemaran adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Lanjut ke pasal 28, Bu. Oke, Mbak. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan ke pasal 28. Siapa yang mau melanjutkan? Ada, pasal 28 tidak menjadi fokus kita ya. 29. Ada tidak penjelasan dalam pasal 29? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ya, siapa yang mau membacakan? Angka 11 pasal 29. Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Lanjut, Ibu. Oke. Jadi di sini clear ya, pada pasal 29 dan 45B tadi kata-kata menakut-nakuti. Nah, dalam penjelasannya berarti sekarang kita sudah jelas menakut-nakutinya seperti apa dalam konteks bagaimana itu adalah sebuah perilaku perundungan. Mungkin saya, mungkin kalian semua kadang tidak sadar melakukan itu. Nah, bagaimana mengetahui kalau secara hukum itu, Bu, saya itu nggak ada maksud seperti itu. Tapi kenapa kok saya dilaporin polisi? Secara hukum itu menjunjung tinggi nilai keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang, Indonesia adalah negara hukum. Semua orang sama rata, equality before the law. Nah, tingkat kerugian, rasa dirugikan, rasa tidak mendapatkan perilaku yang adil antara satu orang dengan lainnya itu tidak sama. Mungkin kalau menurut kalian mendapatkan perilaku seperti itu, kalian tidak merasa rugi. Tapi bagi orang lain kan belum tentu. Dan negara ini menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Siapapun yang merasa menerima ketidakadilan dapat meminta keadilan. Cara kita meminta keadilan tentu saja melalui berbagai macam jalur. Salah satunya adalah jalur hukum. Gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kalian semua, generasi yang mungkin aktif, masif menggunakan sistem elektronik, jaringan elektronik, dan bertransaksi elektronik. Nanti sampaikan kepada teman-teman kalian, walaupun semuanya juga akan mendapat LDK, sampaikan kepada saudara siapapun itu. Jadilah edukator, jadilah agen yang menyampaikan bahwa tindakan itu tidak betul.
dari mulai apa yang ada disampaikan di pasal 27, pasal 29, atau pasal-pasal lain itu tidak boleh. Jangan malah kalian yang berpendidikan ikut kuliah ini menjadi pelakunya. Tidak ada sesuatu yang lucu atau dibolehkan mengolok-olok atau melakukan sesuatu di dalam ranah jaringan elektronik. Tidak ada pembenaran untuk itu. Gitu ya. Jadi mulai dari kirim stiker pun perhatikan coretan tulisan yang kalian tulis dimanapun, perhatikan. Karena Bu, saya kan nulisnya di tembok. Nah, itu kalau sampai ke IG ya salahin yang mendistribusikan dong. Ya, walaupun kegiatannya adalah mendistribusikan, tapi kalau kita itu ikut mencegah seseorang terkena tindak pidana, kan juga apa beratnya gitu lah, salahnya. Jadi di sini kalian sudah ketahui ya dari mulai pasal 27, 29 dan hukuman yang menjeratnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silahkan. Cukup? Terkait materi cukup? Oke, jika cukup, tadi saya sudah informasikan ya bahwa diskusi 6 dan diskusi 7 sudah ada pertanyaannya. Silakan dijawab maksimal hari ini. Kuis topik 6 dan kuis topik 7 juga. Insya Allah minggu depan saya kirimkan hasil spreadsheet dari kuis. Nanti kalian bisa lihat. Untuk jadwal ujian, perhatikan betul kode jadwalnya, jangan sampai keliru. Kode jadwal kalian dapat lihat di Sikadung. Selanjutnya koordinasi akan saya sampaikan di Telegram Group. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? Cukup? Baik. Jika cukup, perkuliahan hari ini saya tutup dengan presensi ya. Saya buka dulu Sikadunya. Terlihatkah? Terlihat, Ibu. Oke, saya akan mulai presensi seperti cara biasanya ya. Oke, saya mulai ya. Oh maaf, bentar. Arina hadir, Ibu. Hasna hadir, Ibu. Yola hadir, Ibu. Kak Harunia hadir, Ibu. Nur Ani Fadila hadir, Ibu.
Bentar, belum sampai sana. Ini baru sampai Amanda Vira ya. Puspaningrum hadir, Bu. Marisa Nada hadir, Bu. Adelima hadir, Ibu. Akila kita hadir, Ibu. Pascal hadir, Ibu. Nggak jelas suaranya, boleh diulang? Abdur Rafi hadir, Ibu. Resia hadir, Bu. Bu. Pascal Leren hadir, Ibu. Zara Octavia hadir, Ibu. Kurang jelas suaranya, tadi ada suara laki-laki, kurang jelas ya. Iya, Bu. Pascal Lerian hadir, Bu, tadi. Di absen berapa? Besok kalau Zoom jangan sambil di jalan. Wah, Bu, tadi habis hadir, Ibu. Titi Nurhayati hadir, Ibu. Hadir juga nggak apa-apa. Ya, Hadir, Ibu. Wiyanti hadir, Ibu. Titi Nurhayati hadir, Ibu. Tanaya hadir, Ibu. Hidayah Syarti hadir, Ibu. Anggun Elsa hadir, Ibu. Ratu Anita hadir, Bu. Anita hadir, Ibu. Friend Yusuf hadir, Bu. Virus hadir, Bu. Aisyah hadir, Bu. Prima hadir, Bu. Cipta Rama hadir, Bu. Anissa Safa hadir, Bu. Nuratika hadir, Ibu. Fatika Vita hadir, Ibu. Zila hadir, Ibu. Tria Fatona hadir, Ibu. Alfia hadir, Ibu. Maaf, Ibu. Nuraini Fadilah hadir. Maaf, Ibu. Nomor berapa? Maaf, Ibu. Absen 4. Sulistaningsi hadir, Bu. Pascal absen Ya, 21 itu Bu. hadir, Ibu. Absen nomor 5. Sudah saya input, sudah saya akhiri. Silakan dapat dicek. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan ujian. Kalau ketemu di jalan, disapa, sehat selalu, sukses studinya. Mohon maaf apabila pendampingan, pembimbingan belum optimal. Semoga senantiasa sehat dan sukses. Hati-hati dalam berkendara, jaga kondisi karena cuaca. Saya cukupkan untuk sore hari ini. Jangan lupa di-subscribe YouTube-nya ya. Kalau ada yang belum, jangan lupa dikerjakan dengan baik, seluruh ujian nomornya dikerjakan dan sampai ada yang kosong. Saya cukupkan, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.